Baik, perkenalkan saya Lulu Khalida Indrayani. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan struktur gedung 4 lantai, tepatnya struktur bawah sebagai, eee, sebagai syarat tugas mata kuliah studi perencanaan 1. Sebagai pembukaan, saya akan menjelaskan, jadi proyek ini merancang struktur gedung kantor 4,5 lantai menggunakan sistem perangkap pemingkul momen khusus atau SRPMK sesuai SNU. Berdasarkan hasil investigasi tanah yang menunjukkan lapisan lunak di permukaan dan tanah keras di kedalaman lebih dari 4 meter. Dipilih pondasi tiang bor dengan diameter 40 cm dengan kedalaman 4,5 sampai 15 meter. Perhitungan kapasitas tiang dilakukan menggunakan metode Meyerhof, Scarsman, dan kohesi tanah atau CU. Pondasi grup dirancang untuk menahan beban hingga 125 ton per kolom, dengan konfigurasi pile cap yang disesuaikan. Gambar teknis juga melengkapi perencanaan sebagai acuan konstruksi di lapangan. Pondasi tiang bor terbukti efektif untuk kondisi tanah lunak dengan beban struktur besar. Di sini kita ada pembahasan untuk bab 1, yaitu data tanah dan interpretasi awal. Yang pertama ada denah lokasi titik bor dan sondir. Berikut tata letak titik bor dan titik sondir pada lokasi penyelidikan tanah di area gedung BPT Jalan MH Tamrin nomor 8 Jakarta Pusat. Jadi jumlah jumlah dan posisi titik. Nah, ini yang titik segitiga kuning itu titik sondir dan lingkaran hitam ini adalah titik bor. Titik sondir yaitu S1, S2, dan S3 itu dilakukan dengan alat sondir kapasitas 2,5 ton. Nah, ketiganya ini ditempatkan di area bangunan dengan kedalaman penetrasi hingga mencapai lapisan tanah keras sekitar 27 meter. Nah, ketiga titik ini dipilih untuk memberikan sebaran horizontal yang cukup untuk mempresentasikan kondisi tanah di lokasi rencana pondasi. Kemudian untuk titik bor, dilakukan pengeboran dangkal maksimum 4 meter di antara titik-titik sondir. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mengambil sampel tanah visual dan untuk uji laboratorium atau biasa disebut undisturbed dan disturbed sampel. Lokasinya strategis untuk melengkapi data yang tidak bisa diambil dari uji sondir, misalnya jenis tanah, kadar air, kohesi, dan lain-lain. Biasanya ketinggian dan referensi levelnya itu diambil dari permukaan tanah di semua titik yang dianggap berada di kurang lebih 0 meter dari paving block atau cone block sebagai acuan awal pengukuran kedalaman. Tuh. Kemudian yang kedua, di sini ada plotting posisi kolom terhadap titik bor. Jadi plotting posisi kolom terhadap titik bor bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lokasi elemen struktur utama, seperti kolom, dengan titik uji tanah, bor atau sondir. Agar hasil investigasi tanah bisa dipresentasikan secara tepat, untuk perencanaan pondasi berdasarkan isi laporan dan asumsi umum penyelidikan tanah, berikut penjelasan tata umum letaknya. Jadi berdasarkan isi laporan dan asumsi umum penyelidikan tanah, ini tuh ada penjelasan umum tata letaknya. Jadi seperti asumsi plotting posisi kolomnya, asumsinya seperti pada gambar berikut ya. Jadi titik bor sendiri itu ditempatkan di antara kolom-kolom utama, sehingga dapat mempresentasikan kondisi tanah di tengah-tengah struktur bangunan. Kemudian kolom-kolom utama ini diasumsikan berada di sekitar perimeter area bangunan dan membentuk grid struktural seperti denah pondasi biasa. Karena hanya terdapat satu titik bor, maka radius representatif tanah dari bor ini dibatasi, misalnya 5-7 meter dari posisi bor untuk kolom terdekat. Nah, ini dari K1 sampai K6 itu posisi kolom atau kolom struktur, B itu titik bor dan dalam kondisi idealnya
Itu semua kolom berada di dekat titik bor, jadi di area masih satu area di titik bor. Misal K2, K4, dan K5, dan K6 itu, menggunakan data dari tanah bor ini. Dan yang ketiga, kita ada, stratigrafi dan parameter tanah hasil interpretasi. Jadi berikut adalah stratifikasi dan parameter tanah hasil interpretasi berdasarkan data uji sondir S1, S2, dan S3 dan BOR B pada laporan stabilitas proyek di BPT. Jadi stratigrafi tanah sendiri itu disusun berdasarkan pengeboran dangkal dan interpretasi sondir. Misal, pada kedalaman 0 sampai 4 meter, kita dapat 0 sampai 4 meter itu jenis tanah itu lempung atau lanau, kemudian warna itu kehitaman, kondisi lunak sumber data dari titik bor dengan pengamatan visual dan uji laboratorium. Karakteristiknya sendiri kadar air tinggi, cukup tinggi ya untuk kadar airnya itu di 71,57 sampai 98,73% dengan konsistensi lunak dan nilai kohesinya rendah. Kemudian di kedalaman 4 sampai 26,2 meter, interpretasi sondir tanah bergradasi dari lanauan ke tanah lebih padat secara bertahap. Nah, kemudian nilai QC meningkat dari kurang dari 100 kg per cm persegi hingga lebih dari 100 kg per cm persegi. Dengan kondisi tanah mulai mengeras, daya dukung bertambah secara gradual. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada 26,2 sampai 27,2 meter. Ini sudah termasuk tanah keras dengan nilai QC lebih dari sama dengan 100 kg per cm persegi. Ini merupakan lapisan tanah keras atau bearing stratum untuk pondasi tiang. Betul. Kemudian ini yang kedua ada namanya parameter tanah atau hasil laboratorium titik bor. Nah, berikut ini tabel ringkasan parameter tanah hasil interpretasi dari titik bor B di kedalaman 1,5 sampai 3,5 meter. Jadi di sini dapat dilihat kadar airnya itu ada rentang nilai 71 sampai 71,57 sampai 98,73% dengan rata-rata 85,15%. Tuh, dengan berat isi tanah dengan rata-rata 1,5, spesifikasinya seperti berikut ya. Nah, kemudian 6,4 ini ada kesimpulan jenis tanah dominan dan potensi masalah. Berikut adalah kesimpulan mengenai jenis tanah dominan dan potensi masalah geoteknik berdasarkan hasil investigasi tanah pada lokasi proyek BPT Jalan MH Tamrin, Jakarta. Baik, yang pertama di sini ada jenis tanah dominan. Tanah dominan di lapisan permukaan adalah lempung lanauan lunak dengan sifat kohesif tinggi dan konsistensi rendah. Lapisan ini tuh biasanya di lapisan atas ya dari 0 sampai 4 meter dengan jenis tanah lempung atau lanau, warna kecoklatan, kondisi lunak, kadar air sangat tinggi seperti yang dijelaskan pada stratifikasi dan parameter hasil tanah tadi. Nah, tanah ini tuh biasanya dominan dari lapisan permukaan. Tanah ini biasanya dominan di lapisan permukaan adalah lempung lanauan lunak dengan sifat kohesif dan konsistensi rendah. Kemudian yang kedua, ada potensi masalah geoteknik. Di sini potensi masalah geoteknik itu ada daya dukung rendah. Daya dukung rendah sendiri itu biasanya nilai QC dari sondir di permukaan 0 sampai 5 meter hanya 1 sampai 7 kg per cm persegi. Dan biasanya tidak disarankan sebagai dangkal karena tanah tidak cukup kuat. Yang kedua ini ada penurunan atau settlement besar. Misalnya penurunan ini nilai angka pori tinggi, sama dengan 1,94 sampai 2,64 meter
Biasanya menunjukkan potensi penempatan besar dan nilai CC-nya itu biasanya 0,67 sampai 0,95 dengan kadar air tinggi atau, berpotensial sebagai konsolidasi besar. Kemudian poin berikutnya ini ada tanah lunak rentan terhadap deformasi. Kohesinya karena sangat rendah ya, dari C sama dengan 0,1 kilogram per sentimeter persegi, dan sudut geser kecilnya yaitu, 6 derajat, jadi rentan terhadap guling dan geser, lateral khususnya saat, tergenang air. Nah, kemudian di poin terakhir ini ada kerawanan terhadap perubahan kadar air. Jadi kerawanan terhadap perubahan kadar air ini karena nilai LL dan PL-nya sangat tinggi, maka sifat tanah ini ekspansif atau plastis tinggi. Jadi mudah untuk mengembang dan menyusut akibat perubahan kadar air. Jadi perlu untuk pengendalian drainase. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi. Rekomendasi sendiri itu kita gunakan, pondasi tiang dalam pancang atau bor yang mencapai lapisan keras di kedalaman 26 sampai 27 meter. Dan sebaiknya hindari pemakaian pondasi dangkal untuk memperkuat sistem drainase dan stabilisasi tanah selama konstruksi. Selanjutnya kita di, bab 7 yaitu perancangan dan pemilihan pondasi. Jadi di sini pertama ada tinjauan sistem struktur atas dan beban kolom, struktur atas. Sistem struktur atas sendi terdiri dari plat lantai, yaitu kombinasi plat satu arah dan dua arah dengan tebal 120 sampai 130 milimeter. Kemudian ada balok, balok T dan balok L itu atau interior dan eksteriornya itu dirancang sesuai SNI 2847 tahun 2019 seperti yang dijelaskan pada struktur atas sebelumnya. Kemudian kolom itu dimensi bervariasi seperti 500 kali 500 milimeter dan 600 kali 600 milimeter. Dirancang untuk memenuhi prinsip kolom kuat balok lemah. Kemudian ada beban kolom. Beban yang bekerja itu dihitung berdasarkan beban mati, jadi terdiri dari berat sendiri struktur beton 24 kN per meter kubik, untuk tulangan 78,5 kN per meter kubik, dan beban tambahan seperti dinding, keramik, instalasi, dan lain-lain. Kemudian beban hidup sesuai fungsi ruang atau diambil dari SNI 1727 tahun 2020, dan beban gempa EL dianalisis menggunakan responsor spektrum analisis berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dengan percepatan gempa SDS 0,607 dan SDI atau SD1 tambah dengan 0,548. Jadi, sistem struktur atas yang digunakan adalah SRPMK dengan elemen struktur beton bertulang atau plat balok T atau L kolom, dan beban kolom mencakup kombinasi DL, LL, dan EL yang ditransfer ke pondasi melalui tiang bor dengan diameter 40 cm persegi disesuaikan dengan kondisi tanah dan kedalaman tanah keras, gitu. Kemudian untuk, poin 7.2 untuk pemilihan tipe pondasi, itu alasan pemilihan pondasi tiang bor itu yang pertama tanah permukaan sangat lunak, kedalaman lapisan tanah sangat keras, dan, beban struktur yang cukup besar, daya dukung pondasi tiang mencukupi, kemudian ada kondisi elevasi tanah yang tidak rata. Sedangkan untuk pondasi dangkal tidak dipilih karena, daya dukung tanah terlalu rendah, rata-rata 3,92 kilometer per sentimeter persegi di kedalaman kurang dari 5 meter. Jadi untuk resiko penurunan atau settlement dan keruntuhan geser ini terlalu tinggi ya. Jadi berdasarkan hasil investigasi tanah dan analisis struktur fondasi yang dipilih, itu fondasi dalam berupa tiang bor menggunakan diameter, 40 sentimeter. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan teknisnya seperti yang disebutkan tadi. Jadi kesimpulannya, fondasi tiang bor dipilih karena lebih mampu mentransfer beban struktur tanah keras pada kedalaman yang aman dan stabil. Seperti itu. Kemudian
Kemudian untuk poin 7.3 di perencanaan awal, jadi di kedalaman, jumlah, dan dimensi tiang. Tuh, jadi berdasarkan hasil analisis struktur investigasi tanah pada proyek gedung kantor 4,5 lantai, ini berikut adalah perencanaan awal untuk sistem tiang bor. Yang pertama ada kedalaman tiang, dimensi tiang, dan jumlah tiang. Tuh, jadi berikut ini adalah tabel perencanaan jumlah tiang per kolomnya untuk C1 ada 3 tiang, C2 ada 3 tiang, C3 ada 2 tiang, C4 ada 3 tiang, dan C5 ada 2 tiang. Dan untuk tabel asumsi awalnya sebagai berikut. Untuk jenis fondasinya kita menggunakan tiang bor atau bor pile dengan dimensinya 40 sentimeter dengan panjang tiang perkiraan tuh 15 meter untuk S1 dan 4,5 meter untuk S2. Untuk jenis material tiangnya itu beton bertulang. Kedalaman ujung tiangnya itu, kurang lebih 26,2 sampai 26,6 meter berdasarkan kedalaman tanah keras. Untuk metode perhitungannya, kita menggunakan CPT atau count penetrasi test atau sondir, dan untuk faktor keamanannya itu kita menggunakan 2,5 sampai 3 meter tergantung kondisi dan jenis tanah, dan untuk jumlah tiang per kolomnya perkiraan ya, 2 sampai 4 tiang. Jadi tergantung, beban kolom dan daya dukung izinnya, gitu. Jadi, kondisi tanah lunak di permukaan, lapisan keras sangat dalam, serta lingkungan sensitif terhadap getaran, maka pondasi bor pile adalah pilihan paling tepat dan direkomendasikan langsung oleh laporan soil investigation. Dan berikut ini adalah tabel rinci beban versus jumlah tiang untuk beberapa titik kolom utama berdasarkan perencanaannya. Jadi seperti tabel perencanaan jumlah tiang per kolomnya. Dan di sini ada diagram alur keputusan pemilihan pondasi ya. Jadi gambar ini tuh menunjukkan alur distribusi beban dari struktur bangunan. Seperti beban kolom terdiri dari beban mati, berat, sendiri struktur, kemudian beban hidup, beban yang berubah-ubah seperti penghuni dan perabot, kemudian ada beban gempa, gaya akibat aktivitas seismik. Jadi semua beban ini diteruskan ke sistem struktur atas atau balok, plat, dan lain-lain, lalu ke tiang bor yang berdiameter 40 sentimeter, dan akhirnya ke pondasi yang menyalurkan beban ke tanah. Sedangkan ini adalah diagram alur keputusan pemilihan pondasi. Jadi gambar ini tuh merupakan diagram keputusan untuk memilih jenis pondasi berdasarkan kondisi tanahnya. Jadi jika lapisan keras dangkal itu digunakan pondasi dangkal, jika tidak, lalu cek apakah, tanah bawah itu masih lunak. Jika tidak lunak, gunakan tiang bor, jika lunak, cek apakah lokasi sensitif terhadap getaran, gitu. Jika tidak sensitif, pilih tiang pancang, kemudian jika sensitif terhadap getaran, pilih tiang bor karena, lebih minim getaran saat pemasangan. Jadi untuk kesimpulan dari kedua diagram ini saling melengkapi, yang satu menunjukkan jalur distribusi beban dan yang satu lagi, panduan memilih jenis pondasi berdasarkan kondisi tanah, gitu. Kemudian di sini ada dasar literatur dan kriteria desain. Jadi berikut adalah ringkasan dasar peraturan dan kriteria teknis yang digunakan dalam proyek, seperti, ya seperti ini untuk, SNI-SNI yang akan dipakai termasuk ASTM-nya. Kemudian, untuk kriteria desain strukturnya dengan mutu beton, PC Accent kita menggunakan 30 MBA, mutu baja tulangan FY Accent sama dengan 400 MBA, tebal platnya 120 sampai 130 milimeter. Sistem strukturnya kita menggunakan SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Tinggi gedungnya kurang lebih 16,5 meter. 16,5 meter atau 4,5 lantai. Tipe analisis gempa adalah Response Spectrum Analysis.
dan partisipasi massa etaps itu lebih dari sama dengan 100% arah X dan Y. Jadi untuk kriteria desain pondasinya sendiri, kita menggunakan jenis pondasi tiang bor berdiameter 40 cm, kedalaman tiang untuk S1 15 meter, S2 4,5 meter, daya dukung izinnya itu S1 15 meter 15 meter itu seberat 44 ton, dengan S2 4,5 meter itu 37 ton. Dan faktor keamanannya 2,5 sampai 3 meter itu tergantung pendekatan, dan batas penurunan izin sesuai SNI 8460 tahun 2017 kurang dari 2,5 cm untuk struktur biasa. Dan untuk jenis tanahnya sendiri, ini tanah lanau lempung lunak dengan kadar air tinggi. Kemudian di sini perhitungan pondasi dan pile cap-nya. Perhitungan yang pertama ada perhitungan kapasitas tiang tunggal atau minimal 2 metode data dasar dari dokumen proyek. Pertama ada jenis fondasi, ini sudah disebutkan dari awal. Kemudian untuk nilai QC rata-ratanya kita S1 7,3 kg/cm persegi, S2-nya itu 1,6 kg/cm persegi, dengan nilai CU atau kohesi tanah itu S1 40 kg/cm persegi, dari 0 sampai 10 meter itu 200 kg/cm persegi, lebih dari 10 meter. Kemudian S2-nya itu 15 kg/cm persegi, atau 0 sampai 3 meter, dengan berat 240 kg per meter persegi, atau lebih dari 3 meter. Diameter tiang 0,4 meter, dengan luas penampang itu Pi kali D2/4 sama dengan 0,1257 meter persegi, dengan keliling tiang atau Pi D itu 1,256 meter, kemudian panjang tiang L itu 15 meter diambil untuk kasus S1. Untuk faktor keamanannya sendiri 2,5 sampai 3 meter, kita ambil dari dari FS 2,5. Jadi kita yang pertama untuk perhitungan metode berbasis NSPT atau Meyerhof dengan rumus berikut, dengan estimasi perhitungan sebagai berikut, dan menghasilkan asumsi NSPT-nya 15 atau nilai umum untuk QC 7 sampai 15 kg/cm persegi. Jadi berikut ini adalah rincian perhitungannya dengan nilai QB 6000 kPa, kemudian QB-nya lagi 754,2 kN, Fs-nya kita dapat 30 kPa, AS 18,84 meter persegi, QS-nya 565,2 kN. Untuk QU-nya kita dapat 1319,4 kN, dan untuk QA-nya kita dapat 527,8 kN. Sedangkan untuk metode berbasis QC atau Scatman itu dengan rumus berikut, kita menggunakan tiang beralpa 0,25 dikarenakan tanah lunak, dan untuk perhitungannya sebagai berikut, QC rata-rata dapatkan 730 kPa, QB-nya 91,76 kN, QS-nya 3440,1 kN, untuk QU-nya sendiri kita mendapatkan 3531,86 kN, dan QA kita mendapatkan 1412,7 kN. Dan yang terakhir ada metode berbasis CU untuk tanah kohesif. Jadi ini adalah rumus NaVFAC atau Terzaghi. Itu kita menggunakan alpha 1 untuk CU karena kurang dari 50 kPa. Jadi CU-nya diambil 40 kPa dari 0 sampai 10 meter, dengan 200 kPa di bawahnya. Jadi untuk perhitungannya kita menggunakan rata-rata CU-nya itu 93,33 kPa,
QB-nya itu 1054,6 kilonewton, QS-nya 1758,7 kilonewton, QU-nya kita dapat 2813,3 kilonewton dan QI-nya kita mendapatkan 1125,3 kilonewton. Dan untuk rangkuman hasil perhitungannya ini, kita mendapatkan dari metode Mayer-Half atau NSPT, kita mendapatkan QU 1319,4 kilonewton dan QA-nya 527,8 kilonewton. Dan untuk Scarsman-nya atau QC, kita dapat QU-nya 3531,9 kilonewton dengan QA-nya 1412,7 kilonewton dan menggunakan metode Terzaghi atau CU, kita QU dapat mendapatkan 2813,3 kilonewton dengan KA 1125,3 kilonewton. Kemudian di sini ada jika kita gunakan nilai KA dari metode Scarsman atau QC 1412,7 kilonewton, kemudian di grup 3x3 saja sudah mencukupi. Oleh karena itu jumlah yang dibutuhkan sangat dipengaruhi oleh metode estimasi daya dukung yang digunakan. Jadi untuk sementara ini kita berasumsi lebih baik menggunakan metode dari Scarsman atau QC. Jadi berikut ini adalah perhitungan kapasitas grup tiang dan efisiensi. Jadi untuk data dasarnya kita asumsinya sebagai berikut. Dan metode efisiensi grup tiangnya menggunakan rumus berikut dengan contoh perhitungan kita menggunakan 6x6 dengan menghasilkan 1548,4 kilonewton. Jadi Q grupnya itu kita menggunakan perhitungannya menggunakan 6x6 itu dengan hasil 1548,4 kilonewton karena cukup untuk beban 1250 kilonewton. Dikarenakan dari beban struktur maksimum tadi adalah PU 125 ton atau sama dengan 1250 kilonewton. Jadi kita berasumsi menggunakan evaluasi grup 6x6. Jadi untuk kesimpulan dan rekomendasinya itu menggunakan 6x6. Dan di sini ada berikut adalah penyusunan dimensi awal pelcap berdasarkan grup tiang 6x6 dengan diameter tiang 40 cm dan spasi antar tiang itu 1,2 meter atau 3D. Dengan poin 4, spasi tiang 1,2 meter dengan offset sisinya 0,6 meter. Jadi sketsa susunan grup tiangnya dengan contoh gambar seperti berikut. Kemudian untuk estimasi dimensi awal pile cap, jadi untuk dimensi pile cap-nya sendiri jumlah tiang kita menggunakan baris dan kolom 6x6 dan jarak antar tiangnya kita 1,2 meter, lebar totalnya tanpa tepi itu antar sumbu 5 kali 1,2 meter sama dengan 6 meter. Jadi tambahkan lebar tepi offset lebar tepi atau offset sisi luar dari sumbu tiang ke tepi pile cap-nya itu dengan asumsi 0,6 per sisi atau 1,5 kali diameter tiangnya. Jadi maka panjang pile cap 6 meter plus 2 kali 0,6 meter sama dengan 7,2 meter. Jadi lebar pile cap-nya itu 7,2 meter. Sedangkan untuk ketebalan awal pile cap-nya ini sebagai ketebalan efektif D-nya kita menggunakan 600 mm atau konservatif. Untuk cover betonnya kita menggunakan karena asumsinya itu 75 mm untuk elemen di bawah tanah, kita menggunakan SNI 2847 tahun 2019. Dan untuk ketebalan totalnya sendiri itu hasilnya 700 mm. Tuh. Jadi untuk
Sebagai dasar asumsi dan acuannya, ini adalah, rangkuman dari dasar asumsi dan acuannya dan berikut ini ada sketsa dari dimensi file cap-nya, gitu. Jadi untuk sketsanya tampak atas potongan melintang sebagai, spasi antar tiangnya ini. Spasi antar tiangnya itu 1,2 dengan offset sisi 0,6 meter atau 60 sentimeter. Kemudian kita, pada bab berikutnya yaitu gambar teknis fondasi. Di sini ada denah arsitektur. Denah arsitektur ini, bagian ini tuh memuat denah teknik arsitektur bangunan yang berfungsi untuk memperjelas lokasi, bentuk, dan elemen-elemen struktural atau non-struktural secara 2 dimensi. Jadi untuk, eee, ini denah layout kolom praktis, ini menunjukkan posisi kolom praktis pada bangunan. Kolom praktis biasanya digunakan untuk membantu menopang dinding dan mencegah retak. Tuh, jadi denah ini penting untuk panduan tukang dan insinyur dalam menentukan titik pengecoran dan pemasangan besi tulangan kolom. Kemudian di sini yang kedua ada denah finishing dinding. Ini menampilkan secara akhir permukaan dinding termasuk jenis finishing seperti cat, keramik, dan plesteran. Ini juga membantu, memastikan keseragaman tampilan dan mempermudah perhitungan kebutuhan material finishing. Dan kemudian di sini ada denah pintu dan jendela. Itu, menyajikan lokasi dan ukuran pintu dan jendela lengkap dengan arah bukaan. Ini penting untuk menentukan bukaan cahaya, ventilasi, dan akses pengguna bangunan. Yang keempat di sini ada denah plafon ya, menunjukkan untuk bentuk ketinggian plafon serta material yang digunakan, berfungsi juga sebagai dasar pemasangan instalasi listrik, lampu, speaker, AC, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada gambar detail arsitektur. Jadi bagian ini menampilkan gambar potongan dan detail teknis dari elemen-elemen struktural atau arsitektural yang lebih spesifik dan presisi tinggi. Seperti berikut gambar detail kolom praktis. Jadi, gambar detail kolom praktis ini menampilkan potongan memanjang dan melintang kolom praktis. Biasanya, disertai ukuran tulang, dimensi beton, dan cara pengecorannya. Dan di sini ada gambar denah ECP atau aluminium composite panel. Jadi ini tuh biasanya memperlihatkan penempatan dan sambungan panel ECP di bagian fasad atau area tertentu. Jadi ACP ini biasanya digunakan untuk tampilan modern pada bagian, luar bangunan atau bagian railing untuk tangga. Ya, sedangkan di sini ada gambar detail tangga. Jadi ini sebagai rincian ya, rincian tangga, tinggi anak tangga, lebar injakan, lebar bordes, dan penempatan railing. Itu biasanya digunakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna atau untuk, fungsi bangunan itu. Jadi tangga itu fungsi bangunan itu menentukan bentuk tangga ya. Kemudian di sini ada gambar tampak, jadi ini lebih ke tampak luar bangunan dari sisi depan, samping, dan belakang. Jadi menyediakan pandangan visual atau pandangan dari, eksteriornya dari bangunan itu. Kemudian kita sampai ke bab 10 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari laporan ini itu dari gedung kantor 4,5 lantai ini dirancang dengan SRPMK, sesuai SNI terbaru, beban vertikal dan gempa juga diperhitungkan dengan benar. Struktur meliputi plat, balok T dan L, dan kolom beton bertulang. Material utama menggunakan beton mutu 30-35 MPa dengan analisis struktur menggunakan ETABS dengan hasil sesuai standar gempa. Kemudian investigasi tanah menunjukkan dominasi tanah lunak. Jadi pondasi dipilih itu menggunakan tiang bor, dan untuk pondasi dan file cap, didesain berdasarkan data geoteknik dan gaya struktur. Gambar teknis juga, telah lengkap dan disusun. Dan untuk saran-sarannya ini harus melakukan verifikasi data tanah di lapangan sebelum konstruksi, pengawasan ketat pada saat pelaksanaan itu sangat penting karena apalagi ini adalah tanah lunak ya, untuk bangunan bertingkat.
Jadi untuk pertimbangan analisis lanjutan seperti pushover atau time history itu juga harus, eee, diawasi lagi untuk perhatian untuk drainase dan proteksi fondasi terhadap tanah lunak, kemudian pertimbangan efisiensi biaya bila proyek dilakukan bertahap, itu harus disusun seperti time schedule dan lain-lain. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.